Perkenalkan, nama saya Felix Kristanto dengan 3 digit NIM terakhir 098. Yang untuk materi pertama pada minggu ketiga yaitu pengalamatan IP address. Pengalamatan komputer. Agar sebuah komputer dapat mengirimkan data ke jaringan internet, komputer harus memiliki alamat protokol internet atau IP address. IP address adalah berupa kode numerik dengan format tertentu yang diberikan pada komputer. Ada dua versi IP address yang umum digunakan, yaitu IP version 4 atau IPv4 dan IP version 6 atau IPv6. Meskipun sudah ada versi yang terbaru yaitu IPv6, IPv4 masih digunakan. Alamat IP Internet Protocol. Alamat IP atau terkhususnya IPv4 memiliki format x.x.x.x dengan nilai x antara 0 hingga 255 atau 8 bit. Jadi panjang alamat IPv5 ini ada 4 dikali 8 bit, yaitu 32 bit. Dengan contoh 115.80.9.234 atau bisa yang lainnya juga seperti 100.100.100.100. Setiap komputer harus diberikan alamat IP ini untuk dapat berkomunikasi melalui jaringan yang menggunakan IP. Pengaturan pemberian alamat IP dilakukan dengan mekanisme tertentu, yaitu ada yang manual atau dengan DHCP. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada pengalokasian alamat IP. Penyedia layanan internet dan organisasi tertentu memiliki sekumpulan alamat IP untuk digunakan oleh pengguna layanan. Sekumpulan alamat IP ini dibagi-bagi ke dalam kelompok alamat IP yang lebih kecil, dan setiap kelompok ini dialokasikan ke satu subnet atau LAN. Misalnya jajaran alamat 100.100.100.0 hingga 100.100.100.255 dapat dibagi menjadi dua subnet yang masing-masing dialokasikan untuk LAN yang berbeda, yaitu subnet 1 100.100.100.0 hingga 100.100.100.127 dengan subnet 2 100.100.100.128 hingga 100.100.100.255. Ada aturan untuk membagi kelompok IP address menjadi beberapa subnet, yaitu diantaranya jumlah subnet yang dibutuhkan, jumlah host per subnet mask yang sesuai. Perkenalkan, nama saya Agil Aldirizki dengan 3 digit NIM terakhir 095. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur alamat IP. Dalam paket data, alamat IP selalu dinyatakan dalam bentuk biner. Namun untuk memudahkan manusia dalam membaca dan menuliskannya, digunakan format dotted decimal. Setiap 8 bit biner disebut oktet. 8 angka dikelompokkan kemudian dikonversi menjadi nilai desimal dengan nilai antara 1 sampai 255. Pemisah setiap oktet menggunakan titik atau dot. IP biasanya dibagi menjadi 4 segmen, dan tiap segmen disebut oktet. IP terdiri dari dua bagian. Bagian subnet, semua perangkat di subnet yang memiliki awalan bit yang sama, dan bagian host, merupakan bit-bit lainnya di bagian akhir yang merupakan alamat perangkat dari subnet. 3 oktet pertama disebut dengan subnet, dan oktet yang selalu berada paling kanan disebut host atau kode individual dari alamat IP tersebut. Analoginya itu seperti pembagian ruang kuliah dengan kode. Misalnya 4.43 sebagai kode ruangan dan ditambahkan nomor urut presensi di belakangnya sebagai kode individu. Nah, di sini contohnya 167.255.56.96 atau 24. Nah, 96 atau 24 ini merupakan bagian host. Selanjutnya, pengaturan alamat IP di komputer. IP address dapat diberikan secara manual oleh administrator komputer atau otomatis oleh
Dynamic Host Configuration atau disingkat DHCP server. Selain IP address perangkat, DHCP juga memberikan yang pertama alamat IP router atau gateway dari subnet tempat perangkat terhubung. Dan yang kedua, alamat IP dari DNS server. Yang terakhir, network mask, yaitu informasi bagian subnet dari IP address dalam format A.B.C.D atau X. Selain ABCD, nilai X juga diberikan oleh DHCP. Saya Berliana Novita Angelina dengan 3 digit NIM terakhir 104. Di sini akan merepresentasikan materi kedua yaitu Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. DHCP sendiri adalah protokol jaringan yang digunakan untuk secara otomatis memberikan alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan lainnya kepada perangkat dalam suatu jaringan. DHCP memungkinkan perangkat untuk mendapatkan alamat IP secara dinamis tanpa harus dikonfigurasi secara manual. Contoh skenario, sebuah host X hendak mengakses internet melalui wireless access point. Langkah pertama, host membroadcasting pesan DHCP discover untuk menemukan DHCP server. Lalu, DHCP server merespon dengan pesan DHCP over yang berisi alamat IP yang dapat digunakan. Selanjutnya, host mengkonfirmasi alamat IP tersebut dengan mengirimkan pesan DHCP request. Lalu, DHCP server merespon dengan pesan DHCP ACK untuk konfirmasi. Informasi yang diberikan oleh DHCP server, selain IP address, DHCP juga sekaligus mengirimkan yang pertama, alamat IP router atau gateway dari subnet tempat perangkat terhubung. Lalu, network mask, yaitu informasi bagian subnet dari IP address dalam format ABCD atau X. Selain ABCD, nilai X juga diberikan oleh DHCP. Lalu alamat IP dari DNS server. Contoh, IP address dari host 167.205.59.96, network mask dari host 255.255.255.0 atau 24. IP address dari router atau gateway 167.205.59.1. IP address dari DNS server 167.205.23.1. Keuntungan DHCP yang pertama adalah mengurangi kesalahan konfigurasi IP manual. Yang kedua, mempermudah manajemen jaringan skala besar. Yang ketiga, memastikan penggunaan alamat IP yang efisien. Perkenalkan, nama saya Dias Renata dengan 3 digit NIM terakhir 105. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu MAC Address and Address Resolution Protocol. MAC Address. Selain alamat IP, setiap Network Interface Controller atau NIC pada komputer memiliki alamat MAC. Setiap NIC memiliki alamat MAC yang berbeda. Data diantarkan dari satu komputer ke komputer lainnya dalam jaringan LAN atau WAN berdasarkan alamat MAC tersebut. Setiap komputer menyimpan alamat MAC komputer lain yang terhubung dalam jaringan yang sama. Contohnya alamat IP 192.168.1.5. Lalu alamat MAC-nya 450B1200EF39. Selanjutnya adalah format alamat MAC. Berbeda dengan alamat IP, alamat MAC memiliki format sebagai berikut. Dengan X adalah simbol bilangan heksadesimal, yaitu antara 0 hingga F. Misalnya 45.12.00EF39. Panjang alamat MAC adalah 6 bytes atau 48 bits. Alamat MAC ini harus unik atau tidak berganda.
di dalam sebuah jaringan. Namun, dimungkinkan alamat MAC yang sama digunakan di jaringan yang berbeda. Address Resolution Protocol. Jika sebuah komputer belum mengetahui alamat MAC komputer lain, misalnya sebuah komputer yang baru terhubung ke jaringan menggunakan protokol ERP. ERP adalah protokol untuk mengetahui alamat MAC komputer dalam satu LAN jika diketahui alamat IP-nya. Akan melanjutkan presentasinya. Ya, perkenalkan, nama saya Azhar Dwi Raharjo dengan 3 digit NIM terakhir 090. Selanjutnya yaitu cara kerja ARP itu gimana sih? Misal, komputer A ini hendak mengirim data ke komputer B. Namun, komputer A ini belum mengetahui alamat MAC dari komputer B. Nah, caranya gimana sih? Komputer A itu mengirim paket ARP dengan alamat MAC tujuan FF, trik 2, FF, dan selanjutnya agar di-broadcast oleh switch ke semua port yang berisi informasi alamat IP dari komputer B. Kemudian semua komputer menerima paket tersebut. Namun, hanya komputer B lah yang merespon balik dengan mengirimkan alamat MAC dari B ke komputer A. Komputer A menyimpan alamat MAC dari komputer B ini di dalam kabel ARP. Baik, selanjutnya mengetahui alamat MAC dari router. Agar komputer A ini dapat mengirim data ke jaringan lain atau internet, komputer A ini harus mengetahui alamat MAC dan juga alamat IP dari router atau gateway jaringan tempat yang komputer A ini terhubung. Alamat IP dari router didapat dengan DHCP, sedangkan alamat MAC dari router didapat dengan ARP. Seperti gambar di bawah ini.